Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Wajah Xiebian berubah sedikit saat dia melihat dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kesendirian yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan seutas benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya apa yang dikatakan pelindung Tei itu benar. Kamu dapat mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan hal ini. Xiebian juga orang yang berpengalaman. Dia juga mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Dengan demikian, dia segera mendesis dengan cara yang seram. The Little Fairy Doctor perlahan mengangkat kepalanya. Warna di dalam matanya begitu murni sehingga menakutkan. Yang satu ungu sementara yang lainnya berwarna abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Itu memberi satu perasaan dingin dan acuh tak acuh dengan sekilas. Di bawah sepasang mata aneh ini, hati Xiebian tanpa sadar melompat meskipun kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Xiebian. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang lembut. Ratusan kaki radius di sekelilingnya mulai sangat berfluktuasi. Dengan segera memutar dan membentuk sangkar yang tak terlihat. Mengikuti distorsi ruang, pandangan bahwa itu dunia luar biasanya terlihat telah menjadi buram. Sky Poison Prison World, petik 1. Saat dokter peri kecil memutar ruang ke dalam sangkar, seseorang bisa melihat kabut tebal keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah terdistorsi ke dalam kandang. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semua diblokir. Wajah Xiebian tampak suram di dalam sangkar ruang saat dia melihat kabut tebal keabu-abuan yang tersebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa itu kabut semacam ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani menyerap ke dalam tubuhnya. Selain itu, kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa itu tubuhnya menjadi lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Gas beracun yang mengerikan, sebenarnya mampu mencemari energi alam dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani menyerap energi secara acak di dunia saat bertempur. Ini berarti bahwa itu seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa dapat memperoleh pengisian kembali. Jika ini berlangsung terlalu lama, ending seseorang pasti akan sangat mengerikan. Benar-benar taktik yang kejam. Tubuh racun yang serius memang merepotkan untuk ditangani. Mata gelap dan dingin Xiebian menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera bergerak dan dia menutup pori-porinya di seluruh tubuhnya. Lapisan douqi yang kuat menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, itu akan menghasilkan erupsi lengkap tubuh racun kamu yang selangkah lebih dekat. Aku yang lama akan menemani kamu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Petik 1. Energi berwarna darah yang megah tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiebian setelah teriakannya yang dingin dan gelap. Dua penjepit besar melambai dengan kasar. Matanya terus-menerus menatap sekelilingnya, siap menunggu si dokter peri kecil yang tersembunyi menyerang. Sebuah ruang ungu keabu-abuan seluas 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun berwarna keabu-abuan itu secara tidak sengaja menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi semua di sekitar mereka. Di dalamnya bisa dianggap dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut-kabut keabu-abuan ungu, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai bagian dalamnya,
persepsi spiritualnya akan memantul kembali di tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertempuran hidup dan mati antara keduanya hingga akhir. Tatapan Xiao Yan perlahan ditarik dari ruang ungu ke abu-abuan. Meskipun ekspresinya masih agak serius, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dia di masa lalu. Melihat aksi awal dokter peri kecil itu, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melambung. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiao Yan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang akan pergi dan melakukan sesuatu dengan bodohing seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kami hanya sekarang dapat menunggu ending terakhir. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba berubah dingin karena secara bertahap meluncur ke Xie San di depannya. Suaranya perlahan berkata, "Karena kepala Xie San sangat ingin bertengkar dengan aku benar-benar harus disalahkan jika aku tidak memberi kamu kepuasan hari ini." Kata-kata Xiao Yan mungkin tenang tetapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas, orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xie San berangsur-angsur berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa, "Sungguh seorang yang arogan. Kamu harus merasa terhormat bahwa itu ketua ini secara pribadi berkelahi dengan kamu." Petik 1. Dalam kasus itu, aku akan mengundang kepala Xie untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman ganas. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan muncul di atas kepala Xie San. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa yang berat karena dia dengan cepat meremukkan kepala yang terakhir tanpa gerakan yang mewah. Penguasa besar membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Xie San ditekan kuat ke tubuhnya. Huff, 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 huff. Petik 1. Xie San mengeluarkan dengusan dingin. Batang biru di tangannya dengan kuat diangkat. Itu berkolaborasi dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Dentang. Suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang sebagai kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Xie San terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Selain itu, tangan yang memegang tongkat itu tampak gemetar. Xiao Yan secara alami lebih kuat daripada Xie San ketika datang ke kekuatan fisik. Menambah beratnya penguasa Suan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan banyak harta alami, itu adalah hal yang bodoh untuk Xie San untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiao Yan tergantung di langit. Dia melihat Xie San yang lebih galak dan lebih kejam yang mengambil beberapa langkah mundur. Kilatan dingin melintas di matanya. Panas giok hijau Douqi secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah penguasa Suan berat ke segala arah. Sesaat, penguasa berat hitam gelap berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau jade diam-diam meluncur di atasnya. Ekspresi Xie San sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada penguasa Suan berat. Batang biru di tangannya menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Powerful Douqi dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti pembuluh darahnya dan dituangkan ke dalam batang. Setelah menuangkan Douqi, ukuran batang biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berdua menggunakan teknik Dou yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka dengan cepat memundurkan diri setelah melihat adegan ini, takut terlibat. Warna giok hijau pada penguasa menjadi lebih padat. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang penguasa dan pembuluh darah di lengannya berdenyut.
Dia dengan kasar meretas Xie San dari kejauhan sambil mengadopsi ekspresi ganas. Flame Splitting Tsunami. Cahaya api hijau giok yang lebih dari 100 kaki besar segera ditembak dari ujung penguasa saat teriakan bergema di hati Xiaoyan. Udara berfluktuasi berulang kali di mana api menyala. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang sekitarnya tampak terdistorsi. Heaven Shaking Rod. Petik 1. Mengikuti cahaya penguasa yang ditembakkan dengan angin panas dan energi yang kuat, Xie San mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya. Itu membuat irama gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam ke arah cahaya penguasa. Blar. Petik 1. Deruler glow dan cahaya biru langsung terjalin di depan sejumlah tatapan tak terhitung jumlahnya. Sebuah ledakan seperti guntur segera bergema di atas langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Itu menghantam Xie San sampai dia mengeluarkan erangan tertahan. Tangan yang memegang batang biru mengeluarkan asap putih dengan suara swing. Namun, dia dengan paksa mengertakkan giginya dan terus memegangnya. Tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan cara tergesa-gesa. Api aneh yang terkandung pada cahaya penguasa menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiaoyan tertawa dingin ketika dia melihat Xie San menarik kembali. Tatapannya melayang ke ruang tertentu saat cahaya perak berkibar di bawah kakinya. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xie San. Dia mengangkat penggarisnya yang berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xie San dengan tergesa-gesa mengusir dan menghaluskan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya tergelincir dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi menarik diri. Tatapannya melayang dan berhenti di tempat aslinya ketika dia mundur tetapi tidak melihat Xiaoyan mengejar. Dia segera mengeluarkan tawa dingin itu. Namun, sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar. Hahaha, makan lukaku. Petik 1. Suara lembut yang lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil yang pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip di kepalan tangan. Itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Syok melonjak ke mata Xie San ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan paksa berbalik dan menggunakan batang biru di tangannya untuk memblokir dadanya. Blar. Petik 1. Tinju kecil itu dengan kuat menancap batang biru itu. Namun, sebelum Xie San bisa menghela nafas lega, suara retak menyebabkan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang bisa melihat bahwa itu batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak terpisah pada saat ini. Kepalan kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xie San. Tinju yang lembut, lemah, dan kecil ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa melonjak ke wajah Xie San ketika mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis seperti mulut penuh darah segar tanpa sadar tersembur keluar. Tubuh Xie San tiba-tiba mengundurkan diri dengan cara yang terburu-buru dan menyedihkan saat darah segar diludahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas, kontak tegas dari tinju Zuyan sebelumnya menyebabkan dia memasuki negara yang terluka parah. Setelah semua, kekuatan yang menakutkan dari yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan bagi setiap ahli Dou Huang untuk menerima. Bajingan besar. Kamu benar-benar berani melancarkan serangan menyelinap. Tubuh Xie San buru-buru menarik diri dan dia segera berteriak dengan cara yang sangat marah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun saat cahaya perak berkilat di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xie San, dan penguasa beratnya diangkat ke busur yang menakutkan. Itu segera membawa suara yang menakutkan dari angin yang berhembus ketika itu menghantam kepala yang terakhir dengan cara tanpa ampun. Xiaoyan tidak melakukan diskriminasi terhadap sesuatu seperti memukul seorang pria ketika dia sedang down. Sebaliknya,
dia akan lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Dedouki dalam tubuh Xie San beredar sangat lambat dan tampak agak diblokir karena pukulan itu oleh Xian sebelumnya. Hatinya jelas mengerti bahwa ini adalah tanda terluka parah. Ketika dihadapkan dengan serangan ganas ini oleh Xiao Yan, dia tidak lagi berani untuk menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan cepat menggerakkan tubuhnya untuk secara menyedihkan menghindari penguasa yang berat. Xiao Yan tertawa dingin ketika penguasa berat itu merindukan. Penguasa yang berat terus berayun ketika meninggalkan tangannya. Setelah itu, dengan kasar menembak Xie San. Menghindari serangan sebelumnya oleh Xiao Yan telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie San merasakan sakit kejang. Sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan penguasa berat terbang ke arahnya dengan mata lebar sebelum akhirnya memukul tubuhnya. Segar darah segar sekali lagi meludahkan. Teror akhirnya melintas di mata Xie San. Jika ini terus berlanjut, sepertinya dia akan benar-benar mati di tangan Xiao Yan seperti yang dilakukan Wuya. Xie San mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan kuat mengarahkan Douki di tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepakkan sayap Douki di punggungnya. Meminjam kekuatan mendorong penguasa berat ini, dia menembak ke arah gerbang Scorpion 10.000. Kamu ingin melarikan diri. Petik 1. Xiao Yan sekali lagi dengan dingin tertawa ketika melihat kemana Xie San menuju. Tubuhnya melintas ke depan dan jari-jarinya menekan punggung penguasa berat yang ia luncurkan tadi. Tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie San. Dengan kecepatan Xiao Yan, secara alami tidak banyak masalah baginya untuk mengejar Xie San yang terluka. Oleh karena itu, tubuhnya muncul di depan Xie San setelah hanya beberapa kedipan. Dia mengungkapkan senyum buas sambil menghadap yang terakhir. Dengan klis tubuhnya, dia dengan aneh muncul di belakang Xie San. Ekspresi Xie San tiba-tiba menjadi lebih pucat ketika Xiao Yan mengejar. Dalam kondisinya yang sekarang, mustahil baginya untuk bertarung dengan yang terakhir. Sesepuh di gerbang, mengapa kamu tidak datang menyelamatkan aku? Petik 1. Douki beredar sangat lambat di dalam Xie San. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa dengan marah berteriak kepada tetua dari 10.000 gerbang kala jengking yang masih terikat dengan lawan mereka. Beberapa sesepuh mengertakkan gigi setelah mendengar raungan marah Xie San. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun, hanya 2 ahli Dou Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie San dengan cara yang seperti kilat. Haha, 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 tidak baik untuk campur tangan dalam pertempuran orang lain. Seorang tokoh kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan kedua orang itu ketika mereka bergegas maju. Tubuhnya digantung di udara sebelum dia tersenyum pada mereka dengan cara yang indah. Hanya, 2 ahli Dou Huang dengan marah berteriak setelah mereka diblokir di saat kritis seperti itu. Mereka melambaikan tangan mereka dan 2 pilar kuat Douki ditembak di Xian. Xian hanya meringkuk bibir kecilnya ketika dia melihat 2 orang ini menyerang. Dia sekali lagi dengan erat mengepalkan tinjunya yang kecil sebelum tanpa basa-basi pada 2 pilar Douki dengan mendengus rendah. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan 2 pilar Douki menjadi apa-apa di depan mata tertegun dari 2 ahli Dou Huang. Kamu benar-benar berani menjadi garang saya. Kamu mencari kematian? Xian dengan dingin mendengus sambil melengkungkan mulutnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xian. Sosoknya melintas dan menerjang dada seorang ahli Dou Huang. Dia melambaikan tangan kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain. Banyak bekas luka muncul di sekitar tinju menari. Suara tajam hembusan angin pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Dou Huang. Wajah ahli itu Dou Huang secara drastis berubah dalam menghadapi serangan ganas ini oleh Xian. Kuat Douki membentuk tirai cahaya tebal di tubuhnya. Namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai runtuh dari serangan Xian. 2 ahli Dou Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Xian dalam masalah ini.
Xie San hanya bisa menggertakkan giginya ketika melihat adegan ini. Dia bersiap-siap untuk menyirkulasikan dokinya. Namun, pikiran ini baru saja muncul ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kepala Xie San, sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 Skorpion kamu menang hari ini. Suara tawa samar datang dari belakang Xie San. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie San menjadi sedingin es. Dia menoleh ke belakang dengan susah payah, dan tak jauh darinya, wajah dingin yang acuh tak acuh muncul di matanya. Xiao Yan mengungkapkan senyum dingin dan acuh tak acuh kepada Xie San setelah melihat yang terakhir melihat ke atas. Tinjunya tiba-tiba diperketat saat ia dengan keras menabrak punggung yang terakhir tanpa belas kasihan. Tidak, tidak. Xie San sangat terkejut setelah melihat aksi ini oleh Xiao Yan. Bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian. Tawa dingin di mata Xiao Yan bahkan semakin padat setelah mendengar jeritan yang tidak berarti dari yang terakhir. Tangisan dingin tiba-tiba ditularkan dari mulutnya ketika tinjunya mencapai pertengahan, Octane Blast. Petik 1. Angin di kepalan tangan segera melambung saat teriakannya terdengar. Sebuah kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat teraglomerasi di dalam tulang-tulangnya. Sesaat kemudian, itu sangat menabrak punggung yang terakhir. Sebuah kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi-tersembunyi yang tidak jelas, tetapi mengejutkan, mengikuti tinju Xiao Yan saat memasuki tubuh Xie San. Kekuatan yang menakutkan meledak di punggung Xie San. Gelombang kekuasaan yang tersisa menggoyangkan pakaiannya sampai hancur. Segera setelah itu, suara luar biasa rendah dan sangat teredam dipancarkan dari tubuh Xie San. Tubuh Xie San tiba-tiba menegang mengikuti emisi suara ini. Warna darah di wajahnya menghilang. Sesaat kemudian, seteguk darah segar dengan keras dimuntahkan. Darah segar di dalamnya berisi beberapa organ internal yang hancur. Jelas, kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberinya pukulan fatal. Suara rendah dan dalam bergema di atas langit. Beberapa ahli dari kedua belah pihak bertengkar di sekitar mereka berhenti setelah mendengarnya. Mata mereka semua berkumpul di tempat di mana Xiao Yan dan Xie San berada. Setelah melihat wajah pucat Xie Yan dan merasakan aura melemahnya, shock dan sukacita liar segera melonjak ke mata para ahli dari Poison Sect. Di sisi lain, dingin berangsur-angsur melonjak dari hati para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking. Sepasang sayap doki di punggung Xie San secara bertahap menjadi ilusi di depan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Setelah kehilangan dukungan dari sayap, Xie San seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan tubuh Xie San yang jatuh sebelum merasakan aura lemahnya akhirnya menghilang. Baru kemudian Xiao Yan mengangkat nafas lega. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Tidak disangka bahwa itu tampilan, flame splitting tsunami, tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Jika Ziyan tidak meluncurkan serangan menyelinap, kemungkinan bahwa itu kebuntuan akan berlanjut cukup lama lagi sebelum Xie San dikalahkan. Kepala, mata para ahli dari gerbang 10.000 Skorpion sedikit retak saat melihat Xie San jatuh dari langit. Seorang kepala faksi sebenarnya telah tewas di depan begitu banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan ke fraksi itu tidak hanya sedikit. Itu masih baik-baik saja untuk para ahli tetapi murid-murid 10.000 Skorpion Gate biasa di tanah telah benar-benar kehilangan semangat mereka. Wajah mereka pucat-pucat. Bajingan. Bunuh dia, balas dendam untuk kepala. Petik 1. Mata geram langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam yang berlalu sejak dimulainya pertempuran tetapi sudah ada 3 ahli dari 10.000 gerbang kalajengking yang telah terbunuh di Hanya Des. Selain itu, mereka semua adalah kelas Do Huang. Bagaimana ini tidak bisa menghasilkan ahli dari gerbang 10.000 kalajengking merasakan kebencian besar untuk Xiao Yan. Ini terutama terjadi dengan kematian Xie San. Ini menyebabkan kemarahan para ahli dari gerbang 10.000 Skorpion untuk mencapai puncak. Segera, banyak raungan marah bergema di atas langit.
Semua ahli dari gerbang Scorpion 10.000 dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan terburu-buru bergegas ke Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan melompat kaget ketika tiba-tiba dia melihat lebih dari 10 sosok manusia bergegas ke arahnya. Tampaknya orang-orang ini terprovokasi sampai mereka akan menjadi gila. Hihi, orang-orang dari gerbang Scorpion 10.000, lawan kamu adalah kami. Kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum mencoba mencari masalah dengan Tuan Yan. Tentu saja, para ahli dari Sekte Racun bukanlah orang yang tidak berguna. Saat ini, mereka menduduki tangan atas dan semangat mereka sangat tinggi. Banyak tokoh cahaya terlintas. Namun, para ahli dari Sekte Poison adalah yang pertama tiba di samping Xiaoyan. Tubuh mereka bergerak dan mereka segera mengepung Xiaoyan. Mata mereka menunjukkan senyum dingin saat mereka melirik ahli lain dari gerbang Scorpion 10.000 yang berpikir untuk menyerang Xiaoyan. Tuan Yan, kamu harus istirahat dulu. Sisakan materi yang tersisa kepada kami. Seorang pakar Dou Huang dari Sekte Racun menoleh ke arah Xiaoyan dan tertawa. Matanya dipenuhi rasa hormat. Kinerja Xiaoyan sebelumnya telah sepenuhnya menundukkan mereka. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Itu cukup menjadi beban besar baginya untuk berurusan dengan 3 ahli Dou Hounds secara berturut-turut. Dia segera berhenti menyingkirkan barang-barang. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari medan perang sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi. Dia memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya sebelum menelan mereka dengan lapar ke dalam perutnya. Hanya setelah perasaan energi murni muncul di tubuhnya, dia menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, dan mengamati medan perang antara Medusa dan Protektor Tai dari Hall of Souls dengan mata serius. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.